Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini merupakan hari yang terindah bagi kami ya Bapa. Engkau masih memberikan kesempatan kami dengan tubuh yang sehat, dengan badan yang bisa kami hari ini ya Bapa melangkah di tempat gereja untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuhan semuanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Acara ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, orang yang berbahagia adalah orang yang setia, yang takut kepada Tuhan. Karena di dalam hidupnya Tuhan kirimkan berkat, mujizat, kedasatannya, kemuliaannya, kasih dan setianya menyertai setiap orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan. Berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Menikmati
kembali. Bapak Ibu, mungkin mari silakan duduk kembali. Kita sering ya di dalam hidup ini menghadapi segala sesuatu masalah, pencobaan. Tetapi kita harus menghitung berkat-berkat yang Tuhan kasih. Pada pagi hari ini kita bisa datang beribadah, itu merupakan suatu berkat dari Tuhan. Kita bisa bernafas, bisa memuji memuliakan nama Tuhan, hati kita yang penuh damai sejahtera, itu berkat Tuhan juga. Amin. Bapak Ibu, kita akan pujikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Haleluya, ada haleluya Bapak Ibu. Kalau kita juga jalan bersama Tuhan Yesus, jalan serta Yesus dimanapun kita berada, Tuhan selalu sertai. Haleluya, amin. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan pujikan jalan serta Yesus.
Haleluya ya Pak, haleluya Bapak Ibu. Dalam kita menghadapi hidup ini ya Bapak, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang mampukan kita. Amin Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dan kita hanya memandang Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Monggo mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan, bukan dengan kekuatanku dapat menjalani hidup ini. Amin. Pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan yang besar buat kami ada di tempat ini. Kami meresponi atas setiap panggilan Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan menyediakan berkat-berkat yang ajaib buat kami untuk kami bawa pulang. Ketika kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan untuk taat dan setia, bersama-sama datang memuliakan Tuhan. Ada berkat sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, kami menyatakan diri umat-Mu di tempat ini bahwa kami memerlukan Tuhan lebih daripada apapun. Pegang terus tangan kami Tuhan, bawa kami dalam setiap kebenaran-Mu, pimpin kami dalam setiap jalan-jalan-Mu. Sesungguhnya kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami ke depan, tapi kami tetap percaya dan berharap kepada Yesus, bahwa Yesus yang memiliki kehidupan kami sepenuhnya, yang selalu mengetahui apa yang terbaik buat hidup kami. Biarlah kehidupan kami selalu senantiasa melekat kepadamu ya Bapa, mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan pada hari ini, kami umat-Mu siap mendengar, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk dididik, kami siap untuk ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah apapun yang kami sampaikan adalah isi hati-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Berkati setiap hati, pikiran kami, dan juga berkati ruangan di mana kami ada hari ini. Penuhi kami semua dengan Roh Allah yang hidup. Setiap firman Tuhan tidak ada yang terdengar dengan sia-sia, namun boleh senantiasa kami tangkap dengan segenap hati kami, dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hebat, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, sukacita ada pagi hari ini. Haleluya. Sukacita yang datangnya daripada Roh Kudus tidak memerlukan alasan kenapa kita harus bersukacita hari ini. Jadi kalau dipikir apa ya yang membuat saya sukacita hari ini? Kadang mungkin beras di rumah tinggal sedikit, uang di dompet tinggal dikit mungkin. Lalu apa yang membuat sukacita? Ya, kalau hari ini saudara datang dengan sukacita, itu semua karena karya Roh Kudus. Karena Roh Allah kita itu didatangkan dalam kehidupan kita, perannya begitu luar biasa, dan salah satunya adalah sebagai penghibur, pemberi sukacita. Sekalipun tidak ada alasan untuk bersukacita, kok ya tetap sumringah ya wajahnya. Ya. Coba lihat kiri kanannya, adakah sukacita yang penuh? Haleluya. Berarti Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Dan hari ini pun kita akan tetap belajar kembali tentang peran Roh Kudus yang nantinya akan memberikan dampak yang luar biasa. Saya percaya mungkin Bapak Ibu sering sekali mendengar tentang hal ini. Tapi kalau hari ini kembali kita boleh mendengar, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya dan saudara hari ini. Kita akan belajar bagaimana peran Roh Kudus mengubah pandangan kehidupan kita. Kita akan langsung buka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 14. Dua ayat ini saja. Sudah ketemu? Mungkin bisa ditayangkan. Nah, puji Tuhan. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu dua ayat ini. Efesus pasal yang pertama, ayat 13 sampai 14. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun tahu bahwa keselamatan yang kita miliki, yang kita yakini hari ini adalah anugerah Tuhan. Betul? Anugerah Tuhan yang kita miliki kalau kita merespon dengan iman kita. Iman kepada Yesus Kristus, iman kepada kematiannya, iman kepada kebangkitannya, dan juga kenaikannya. Karena dia sudah kembali ke tempat asalnya, memberikan tempat bagi saya dan saudara. Kita diselamatkan untuk nantinya kita boleh menikmati kerajaan surga yang mulia. Nah, kita akan belajar dari tulisannya Rasul Paulus ini, saudara. Ya, kita percaya bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita miliki hari ini, memang adalah Alkitab yang ditulis oleh manusia. Bukan sesuatu yang ajaib tiba dari langit kedebok, bukan. Alkitab yang kita miliki hari ini memang ditulis oleh manusia. Yang kalau dikatakan ada salahnya, kemungkinan ada. Bahkan Alkitab kita ditulis dengan disalin dalam beberapa bahasa. Dan bahasa kita sendiri Indonesia terkadang tidak bisa mendekati bahasa aslinya, artinya. Sehingga kadang pemahaman kita sedikit berbeda. Itu sebabnya kita harus belajar bahasa aslinya untuk mendekati arti yang sesungguhnya. Artinya Alkitab ditulis oleh manusia kemudian disalin dengan berbagai macam bahasa. Logika kita berpikir, berarti kemungkinan salah ada enggak? Bisa, tetapi bahasa dalam penyampaiannya mungkin ada bisa salah. Tapi makna teologisnya, makna yang difirmankan oleh Tuhan tidak akan pernah salah sampai kepada pembacanya. Haleluya. Saat ini pun kita percaya Alkitab ditulis oleh Rasul Paulus, surat yang baru kita baca tadi ya, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi kita tahu Rasul Paulus menulis tentu dengan pewahyuan daripada Allah Roh Kudus. Berarti sistematikanya bagaimana? Berarti ini adalah kerjanya Roh Kudus. Apa yang kita baca ini adalah satu pesan daripada Roh Kudus melalui Rasul Paulus terhadap pembacanya. Waktu itu memang ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Yang keadaannya mungkin tidak akan jauh beda dengan keadaan kita yang ada di Konoha ini. Konoha, mana itu Konoha? Ya kalau yang muda-muda pasti paham itu mana Konoha gitu ya. Kalau yang sepuh-sepuh, di Konoha ini apa gitu ya. Ya, jadi pada waktu itu Rasul Paulus menuliskan suratnya ini pada waktu dia di penjara. Dalam keadaan yang tidak bebas ya, tidak baik secara keadaan fisik. Tapi dia menguatkan orang-orang yang ada di Efesus, orang-orang percaya baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Yang pada waktu itu mereka hidup di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Di tengah maraknya penyebaran budaya Yunani kuno, filsafatnya Yunani kuno kental banget pada waktu itu. Dan mereka hidup di tengah-tengah penyembahan berhala. Jadi pada waktu itu orang Efesus itu tidak hanya menyembah satu dewa saja dalam hidup mereka. Mereka meyakini bahwa untuk bisa selamat tidak cukup satu dewa. Pada waktu itu yang mereka alami. Jemaat Efesus mereka hidup di tengah-tengah istilahnya pengajaran-pengajaran Yunani kuno, filsafat Yunani kuno. Kemudian mereka hidup di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah dewa. Dan ada satu peraturan yang mengikat mereka, yang membelenggu mereka. Peraturannya adalah mereka harus menyembah dewa yang terbesar di Efesus. Apa itu? Dewi Artemis. Kemudian mereka harus menyembah kaisar. Ketika mereka tidak melakukannya, tentu ada resiko yang sudah menanti. Ada hukuman dan mereka tahu. Artinya ketika menerima surat ini pun keadaan jemaat Efesus juga sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang bergumul saudara.
Mereka sedang berjuang bagaimana mereka tetap bisa beribadah, mempertahankan iman panggilannya kepada Yesus Kristus di tengah lingkungan yang tidak memungkinkan. Ya, tidak jauh beda dengan kehidupan kita ya. Kita orang percaya yang hidup di Indonesia juga minoritas. Kita banyak dengar di mana-mana gereja ditutup. Kadang ibadah seperti ini orang datang menghentikan. Makanya selalu kita diingatkan mengucap syukur kita tinggal di Semarang yang toleransinya luar biasa. Kita bisa aman ibadah walaupun toleransinya luar biasa tapi gereja nggak bisa berkembang. Umatnya bukan bertambah dengan jiwa-jiwa tapi cuman gereja, pindah gereja doang. Ya, di mana ada pertumbuhan gereja di satu gereja pasti ada pengurangan di gereja yang lain. Itu di Semarang khususnya ya. Jadi mulek jemaatnya cuman itu. Jadi jemaat satu orang nama bisa terdaftar di beberapa gereja. Itulah Indonesia, itulah Semarang gitu ya. Tapi ada positifnya, kita bersyukur kita tidak mengalami kejadian-kejadian seperti saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain. Di mana saat mereka enak-enak beribadah, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, tiba-tiba ada orang masuk, hentikan ibadah dan semuanya dirusak. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Efesus pada waktu itu. Mereka ketahuan menyembah Yesus, percaya kepada Yesus, mereka diklaim sebagai pengkhianat negara. Dan hukuman sudah menanti mereka. Artinya hidup mereka tidak gampang, saudara. Ketika mereka beribadah, mereka harus bersembunyi. Itu cara mereka bertahan. Jadi mereka bersekutu di rumah-rumah dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi bedanya mereka dengan tekun melakukannya. Pertanyaannya adalah saat ini mungkin bisa sama, kita juga minoritas, kita mungkin juga ditekan, kita juga diintimidasi. Masalahnya ketekunannya mereka dengan kita sama apa tidak? Halo, kadang justru ya yang bebas ini kurang tekun biasanya ya, biasanya kurang tekun. Tapi ketekunan mereka tidak bisa dibatasi, dibelenggu oleh adanya hukuman dan peraturan apapun. Ini yang perlu kita pelajari dari jemaat di Efesus, saudara. Mereka bisa saja minoritas sama kayak kita, tapi mereka lebih tekun dari kita terkadang. Kedua, mereka saling membangun untuk mereka saling bertahan. Mereka tahu kalau mereka hidup sendiri-sendiri, bertahan dengan cara mereka sendiri, tidak kuat. Olok-olokan, cap sebagai seorang pengkhianat yang melekat dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi sendirian. Sebab itu mereka bahu-membahu, saling membangun, memperhatikan, dan kemudian menguatkan. Karena mereka dikucilkan. Jadi intinya apa, saudara? Kalau kita pengen umat Tuhan bisa menjadi garam dan kuat tetap imannya luar biasa di dalam Tuhan, kita nggak bisa nih hidup sendiri-sendiri. Yang penting aku imanku sendiri. Imanmu ya terserah kamu. Kita mulai dari saudara seiman yang satu gereja ini. Haleluya. Saling menguatkan, saling memperhatikan, saling membangun. Supaya tidak ada satupun di antara kita yang imannya menjadi padam. Kalau melihat ada yang mulai gak setia, ada yang mulai gak datang nih, ada bangku yang kosong nih, siapa nih yang gak datang? Yuk, buru-buru. Kemana kemarin? Ada yang melakukan itu? Atau yang penting, paling minggu depan juga datang? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi itu yang harus kita contoh, pelajari dari kehidupan orang di Efesus. Kemudian mereka hidup kudus walaupun di tengah-tengah lingkungan penyembahan berhala. Mereka berani hidup berbeda karena mereka tahu mereka milik Kristus dan mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjaga kekudusan mereka. Ancaman seperti apapun tidak membuat mereka akhirnya mengikuti arus, sama seperti kehidupan pada umumnya orang-orang yang hidup di pada waktu itu. Namun mereka menunjukkan kehidupan yang sangat berbeda. Sebagaimana mestinya
orang-orang yang mengikut Kristus. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Bagaimana kehidupan kita, saudara? Apakah kehidupan kita sudah berbeda dengan cara kehidupan dunia, atau justru semakin sama cara pikir kita, cara bicara kita, cara bertindak kita, cara kita mengambil keputusan? Ya, itu dijawab sendiri-sendiri. Mari kita renungkan. Karena inilah yang membuat mereka bisa bertahan, sekalipun mereka harus menghadapi ancaman. Saat ini gak ada yang mengancam kita secara langsung, betul? Tapi mereka terang-terangan, saudara, diancam. Tapi ketiga hal inilah yang membuat mereka tetap bertahan, yaitu mereka bersekutu dengan tekun, saling membangun, dan kemudian tetap berani hidup kudus berbeda. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus supaya mereka tidak goyah dengan apa yang mereka alami. Ya, dampak bahasa, dampak budaya, dampak filsafat Yunani itu sangat besar. Buktinya kita aja orang Indonesia kena dampaknya loh. Kalau kita nggak sadar, beberapa ilmu-ilmu yang kita pelajari semasa kita di sekolah, kebanyakan itu pun juga datang daripada filsafat-filsafat Yunani kuno. Dari ekonomi, psikologi, apapun itu, saudara, tidak pernah lepas dari filsafat Yunani kuno. Kita yang hidup sudah beribu-ribu tahun jaraknya dari mereka aja masih kesabapan, saudara. Apa kesabapan ya, saudara? Masih ketot-ketot gitu loh, saudara. Apalagi mereka yang hidup di masa itu. Jadi sangat susah bagi mereka untuk bisa bertahan ketika semua orang cara pikirnya sama. Dan mereka dituntut harus hidup sewajarnya, bahkan harus berbeda. Bisa bayangkan, saudara, ya, kalau kita ingin mengerti firman Tuhan ini, maka kita harus bawa cara pikir kita kepada keadaan pada waktu itu. Oh iya ya, ternyata gak mudah. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan mereka, ya, mengingatkan posisi mereka, orang-orang percaya ini, mengingatkan identitas mereka, bahwa mereka ini adalah milik Allah yang sah, yang tidak bisa diganggu gugat. Rasul Paulus menuliskan dengan memakai apa yang terjadi di masa itu, yang kuat di masa itu, yaitu menggunakan kata metrai dan jaminan, yang pada waktu itu hal-hal ini merupakan sesuatu yang bukan sesuatu yang asing bagi hidup mereka. Jadi Rasul Paulus mengajarkan mereka dengan, ya boleh dikatakan mentipologikan, menggambarkan, ya, menggambarkan kehidupan mereka dengan apa yang sudah umum pada waktu itu, dengan memakai kata metrai dan juga memakai kata jaminan. Maksudnya apa? Ya, pada waktu itu, saudara, di dalam perdagangan, dalam dunia perdagangan pada waktu itu dikenal yang namanya metrai. Kalau sudah ada metrai, metrai itu berfungsinya banyak. Yang pertama, metrai itu berfungsi sebagai tanda kepemilikan mutlak. Jadi kalau sudah ada cap, metrai itu seperti cap, stempel. Apalagi kalau itu punyanya kaisar, punyanya pemerintah begitu ya. Gak ada yang berani pegang. Peti, nek ada apa-apa ya moro-moro hilang gitu ya. Duh, kayak di Konoha juga ya. Serem gitu ya. Ya sama gitu. Jadi pada waktu itu sesuatu benda, suatu barang atau apapun yang sudah dibubuhi metrai, itu orang pasti tidak akan bakal deket-deket. Gak berani, saudara. Ini miliknya siapa? Saya nggak mau nanti kena masalah kalau dekat-dekat sesuatu yang bermetrai. Kemudian metrai itu adalah sebagai jaminan otoritas keamanan. Yang dikasih metrai itu pasti sudah ada hak perlindungannya. Makanya nggak khawatir lagi, udah di metrai aman, nggak ada yang bisa nyuri, nggak ada yang ganggu gugat. Kemudian metrai itu adalah bukti keaslian. Kalau ada metrainya berarti ini sah, ini yang asli berarti. Kalau nggak ada metrainya berarti itu palsu. Ini sudah ada dari zaman dulu, saudara. Jadi metrai ini sudah beribu-ribu tahun yang lalu, konsep ini. Kemudian ada jaminan, nanti kita akan bahas, saudara.
Jadi Paulus mengatakan di dalam suratnya, kalau dengan bahasa sehari-hari, Paulus bilang begini, hai umatku, jemaat di Efesus yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, ingatlah bahwa keadaanmu, hidupmu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Engkau adalah milik Allah, asli, sah, dan tidak ada yang bisa mengganggu gugatmu, baik secara fisik maupun secara roh. Jangan takut. Setan pun tidak berkuasa atas hidupmu karena ada meterai Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau adalah milik Allah yang sah. Jadi jangan engkau khawatir. Karena jaminannya adalah Roh Kudus. Sederhananya Paulus berkata begitu. Kata jaminan di sini ini dalam bahasa aslinya itu tuh uang panjer, uang DP. Jadi kalau budaya pada waktu itu kalau orang membeli barang ya sama kayak kita ya kan. Kalau misalnya kita mau membeli rumah, kredit gitu ya, ada DP-nya toh. Nah itu sebagai uang panjer, rumah itu sudah tak udah tak DP. Tetapi di DP itu berarti ada keharusan untuk melunasi enggak? Harus. Karena kalau sudah ada jaminan, saudara ngisi surat-surat dan segala macam itu sah, saudara berkewajiban untuk melunasi sampai akhir, sampai rumah itu terbayar. Artinya apa? Roh Kudus sebagai jaminan. Roh Kudus sebagai jaminan atas keselamatan kita. Keselamatan nanti di kehidupan kekal maupun keselamatan hari ini di dunia. Dikatakan Roh Kudus itu sebagai DP-nya. Dan Yesus akan menyelesaikannya buat saya dan saudara. Haleluya. Roh Kudus sebagai jaminan. Jaminannya bukan sepeda motormu. Jaminannya bukan harta benda yang bisa rusak. Bukan korban-korban yang lain yang juga bisa mati. Tidak seperti perjanjian lama dengan darah, bukan. Kehidupan saya dan saudara menjadi milik sah Allah dan dijamin kehidupannya sampai nanti oleh Roh Kudus. Bukan sesuatu yang main-main, saudara. Kalau hari Kamis kemarin dijelaskan, Roh Kudus itu sehakikat dengan Allah. Dia itu juga Allah, pribadi yang sama dengan Bapa dan juga Yesus Kristus. Mereka satu hakikat, Allah Tritunggal. Yang menjamin kita itu berarti Allah sendiri. Sebab itu Paulus berkata kepada jemaat Efesus, terus yang mbok takutkan, khawatirkan apa saudaraku? Kalau yang menjamin dirimu dan yang akan menyelesaikan semua sampai akhir adalah Roh Kudus. Demikian pagi hari ini, firman Tuhan berbicara buat saya dan saudara. Dengan jelas mengatakan, hai jemaat BPS Bethlehem Semarang. Hari ini engkau mungkin datang dengan banyak kekhawatiran, ketakutan yang tanpa engkau sadari sudah membelenggu hidupmu berhari-hari. Hari ini firman Tuhan menyatakan kepada hidupmu, ada Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Dan itu adalah sebuah jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menyelesaikan hidupmu. Dia tidak akan pernah berhenti berurusan dengan hidup saudara. Haleluya. Sampai engkau setia sampai akhir, dia akan tetap berurusan dengan saudara. Jadi jangan merasa takut tentang apapun. Dia akan menyelesaikan. Ini kata kuncinya, saudara. Kalau hari ini hidupmu nampak berat, bicara dengan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Kalau kemarin dalam doa malam kepenuhan Roh Kudus disampaikan bahwa jangan biarkan Roh Kudus itu seperti tamu yang tidak diundang. Ada dalam hidup tapi diacuhkan, dianggurne nek wong Jawa bilang. Gak diapa-apain. Kenapa sih hidupku kok selalu takut ya? Kenapa kok hidupku selalu khawatir ya? Kok sepertinya gak ada sukacita?
Karena Roh Kudusnya dianggap sebagai tamu yang tidak diundang. Padahal Roh Kudusnya bilang, aku tuh hadir sebagai jaminan. Harusnya kau gak perlu takut. Saudara, Roh Kudus dalam hidup saudara itu gak akan pernah hilang. Saat pertama engkau percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus diberikan dan itu gak akan pernah hilang. Itu selalu ada dalam hidupmu. Kalaupun engkau nganggur nih, dia juga gak pergi. Tapi dia berduka. Dia sedih. Duka itu lebih dalam dari sedih, saudara. Roh Kudus itu berduka saat kita mengajukannya. Bahkan saat kita pergi ke gereja, rajin pelayanan, tapi kita masih takut. Roh Kudus juga berduka. Aku fungsinya apa? Engkau pelayanan tapi hidupmu gak berubah, Roh Kudus juga berduka. Ini yang terjadi, saudara. Karena Roh Kudus menjamin, menyelesaikan sampai akhir. Penyelesaian itu gak cuma masalah pemberian, penyelesaian pemberesan dalam hidupmu sampai akhir, termasuk pada karakter kita. Karena kalau jadi miliknya Yesus yang sah, milik Allah yang sah, huios, bukan notos. Apa itu? Huios itu anak sah, bukan anak angkat. Ya anak adopsi, tapi legal. Maksud saudara ya. Jadi posisi saya dan saudara ini sebenarnya memang anak adopsi. Karena yang anak asli siapa? Israel. Kita anak adopsi, saudara. Tapi kita anak adopsi yang sah. Disahkan oleh apa? Roh Kudus. Domba Allah, darahnya tercurah. Itu yang membuat kita sah. Memang secara keturunan kita tidak ada Israel-Israelnya, saudara. Secara DNA, secara biologi, secara karakter. Tapi hak kita sama dengan mereka. Karena kita legal, disahkan oleh Roh Kudus. Kalau kita menjadi anak Allah yang sah, maka pribadi kita, karakter kita harus sesuai dengan Bapak kita. Bapakmu siapa, saudara? Jangan sebut nama bapak lariah kita ya. Bapakku sudah mati. Enggak, saudara ya. Bapak kita, Allah kita. Maka jadilah kita seperti dia. Jangan seperti bapak yang ada di dunia. Bapak-bapak pendusta, pembohong, perusak, iblis itu, saudara. Haleluya. Iya. Saya pernah cerita enggak ya? Saya punya teman, dia adalah anak adopsi. Walaupun sekarang dia juga tinggal bersama orang tua aslinya, orang tua lahiriahnya. Tapi saudara tahu, sifatnya, walaupun katanya genetik itu mempengaruhi ya. Iya memang ada presentasinya, tapi saudara tahu enggak, pola asuh itu sangat mempengaruhi lebih daripada genetik. Teman saya ini, sifatnya keteplek sama orang tua angkatnya. Padahal mereka berbeda suku secara genetik. Yang satu suku apa, yang kita tahu ini suku keras. Yang satu suku Jawa, teman saya ini suku Jawa, keturunan Jawa. Tapi yang mengangkatnya bukan suku Jawa. Tetapi sifatnya, saudara, podo kayak suku liyo malan. Cara pikirnya, cara ngomongnya. Kenapa? Pola asuh itu ternyata malah justru lebih berpengaruh daripada genetik. Sebab itu walaupun kita ya bukan bangsa pilihan asli, bukan secara genetik orang Israel asli, tapi kita sekali lagi adalah anak sahnya Bapa kita di surga. Seharusnya walaupun secara genetik kita nggak mirip, nggak ada, tapi harusnya sifat kita harus sama dengan Allah kita. Kalau dia kudus, maka hiduplah kudus. Kalau dia setia, maka jadilah orang yang setia. Kalau dia adalah Allah yang membenci dosa, maka gak wani, saudara ya. Kalau dia adalah Allah yang membenci dosa, maka kita harus menyenangi dosa. Tidak. Ini yang menjadi PR saya dan saudara. Mari
karyakan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Dia adalah jaminan, Dia adalah meterai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin menjelaskan melalui suratnya ini, hari ini juga kepada saya dan saudara, posisi kita sebagai orang percaya, ya, bahwa kita ini telah dicap oleh Roh Kudus sebagai milik kepunyaan Allah yang sah. Jadi jangan mau kita diintimidasi sehingga kita memiliki kehidupan yang tidak sama dengan Allah. Amin. Kalau saudara pengen berbuat jahat, ingat, aku ini miliknya sopo. Kalau aku ingin berbuat jahat, berarti aku ini, nah, miliknya siapa? Roh Kudus berduka, saudara. Ketika kita mendekati sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita itu seperti bergejolak, saudara. Dia berusaha dengan sekuatnya untuk mengingatkan kita. Tapi terkadang apa yang terjadi? Kita yang sering mengacuhkan. Kalau kita tetap memilih yang jahat, Roh Kudus itu sebenarnya terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dia terus menguatkan kita. Dia terus berbicara. Tapi memang suara Roh Kudus tidak mentang-mentang seperti saya. Wow, wow, wow. Tidak, saudara. Roh Kudus berbicara secara halus. Dikatakan Roh Kudus tidak pernah memaksa. Roh Kudus tidak pernah mendikte kita. Tapi dia berbicara secara halus dalam hati kita saat kita berdoa, saat kita baca firman Tuhan. Roh Kudus berbicara mengingatkan saya dan saudara. Untuk apa yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita gak pernah dekat sama Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, suara itu tidak akan pernah terdengar. Justru yang terdengar dengan keras adalah suara-suara dari yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu, meterai itu memiliki kuasa. Jika itu dirusak, maka hukuman yang akan terjadi. Orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang disestempel oleh Roh Kudus, dia juga memiliki perlindungan otoritas. Ya, kalau zaman itu perlindungan otoritasnya dari pemerintah Romawi. Tapi kalau kita hari ini kita harus sadari, perlindungan kita itu lebih tinggi dari seorang pemerintahan, dari badan-badan apa itulah, intelijensi apa gitu ya. Kita ini dilindungi oleh otoritas yang paling tertinggi di seluruh muka bumi dan di surga. Siapa? Allah Tritunggal. Jadi pertanyaannya, masihkah kita takut? Kalau kehidupan kita itu dipagari, dilindungi. Jadi meterai Roh Kudus itu memberikan perlindungan otoritas tertinggi. Tidak perlu takut dari ancaman kuasa apapun, baik kuasa gelap yang menyerang roh kita maupun secara fisik yang menyerang tubuh kita. Ini berbicara tentang keselamatan double keselamatan. Pada zaman itu, dokumen sah atau asli jika dimeteraikan dengan lilin di atasnya. Roh Kudus pun memiliki arti yang sama sebagai bukti pengesahan atau legalitas iman percaya kita kepada Kristus. Jadi keselamatan sebagai anugerah karena iman kepada Yesus, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Bahkan saudara, saat saudara diitik-itik untuk berbuat dosa, jahat sama iblis, sebenarnya iblis pun tidak pernah berhak. Sebenarnya iblis itu gak punya kuasa, saudara, untuk memindahkan kita dari keselamatan yang sudah kita punya kepada kegelapan lagi, itu dia gak punya kuasa. Karena apa? Sudah dimeteraikan kita. Mana berani iblis untuk mencabut meterai itu? Roh Kudus meterainya soalnya. Haleluya. Jadi sebenarnya kalau kita mengkambing hitamkan iblis, salah. Dia tidak pernah mencabut itu kemudian memasukkan kita ke neraka. Tidak lagi ada keselamatan, tidak. Tapi seringnya kita yang dengan sukarela saat kita ditik-itik salah sama iblis, ya wes aku melu. Itu yang sering terjadi. Karena sebenarnya iblis gak punya hak untuk itu. Gak ada kuasa untuk itu, gak ada, saudara. Ini harus kita pahami saat ini. Jadi jangan suka mengkambing hitamkan iblis. Aku jatuh karena iblis. Ora. Iblis mek ngitik-ngitik. Kita aja yang mau. Haleluya. Sudah mulai tegang ini. Antara tegang apa ngantuk gitu ya. Aduh, kok gitu ya firmannya ya.
Berarti selama ini kalau aku jatuh dalam dosa, ya belum tentu iblis penyebabnya. Saudara mungkin yang memang kalah. Karena saudara lebih kuat dagingnya daripada rohnya. Makanya bangun roh yang ada dalam hidup kita. Supaya lebih kuat rohnya daripada dagingnya. Biar kita gak kalah kalau diitik-itik sama iblis, saudara. Sekali lagi, saat kita dimeteraikan, setan pun, iblis pun sebenarnya tidak bisa menggugat kita. Karena itu dimeteraikan. Segitu loh fungsinya Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara aku yang dikasih Tuhan. Kemudian tadi arabon ya, jaminan. Itu bahasa aslinya adalah arabon, uang panjer, DP ya. Itu mengikat. Ada ikatan hukum ilahi. Roh Kudus itu membuat ikatan ilahi yang tidak bisa diputuskan oleh tindakan yang sepele. Makanya saya bilang tadi, Roh Kudus tidak pernah pergi dari hidup saya dan saudara sebenarnya. Cuman kita yang tidak pernah menggubrisnya. Walaupun kita menyakitinya berulang kali, saudara, Roh Kudus tidak mau pergi dari hidup saya dan saudara. Dia tetap ada. Karena Allah sendiri yang sudah menaruh di dalam hidup kita. Cuman masalahnya, kalau sering kita nggak gubris dia berduka, saudara. Kalau dia berduka, secara fungsional tidak bisa maksimal seperti seharusnya. Yaitu ada di pilihan tangan kita sendiri. Mau diapakan Roh Kudus? Jadi orang percaya memiliki sebuah garansi bahwa tadi saya sebutkan bahwa Allah akan menyelesaikannya sampai akhir. Keselamatan kita dan segala sesuatunya bagi hidup kita. Roh Kudus adalah jaminan untuk bertanggung jawab atas hidup orang percaya, untuk keselamatan dan juga warisan surgawi. Indah ya saudara, indah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dikasih Roh Kudus sebagai jaminan, dimeteraikan, dilindungi, disahkan. Benar-benar kita ini dikhususkan saudara. Tapi kalau hidup kita merasa gak indah sampai hari ini, siapa yang salah? Jawab sendiri-sendiri ya. Kalau sama saat ini kita merasa hidup kita kok seperti ini, ya koreksi diri saudara. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus membuat kita menjadi seperti orang khusus. Yang saya bilang tadi ya, otoritas tertinggi. Kalau kemarin dibilang contohnya kayak kita misalnya jalan bersama dengan presiden, kayaknya kita nggak takut ya. Kadang ada pas pampres yang selalu mengawal presiden. Kalau kita jalan sama presiden kita nggak takut. Tapi otoritas yang melindungi kita lebih dari itu. Jadi walaupun kita nggak jalan sama presiden, kita aman. Karena kita bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bekerja memberikan bukti keaslian. Jika saya dan saudara hari ini dengan sungguh-sungguh hati merespon keberadaan Roh Kudus dalam hidup setiap kita, maka sesungguhnya yang terjadi hasilnya adalah pembaharuan hidup, karakter yang dapat dilihat secara nyata. Apakah orang-orang di sekeliling kita sudah merasakan hal itu dalam hidup saya dan saudara? Ini menjadi pertanyaan buat saya dan saudara. Mari kita bergumul dan terus berjuang bersama dengan Roh Kudus, supaya kita mengalami pembaharuan kehidupan dan karakter. Amin. Dan kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal. Yang pertama, kita memiliki kepastian hidup di tengah ketidakpastian dunia. Garis bawahi saudara, setiap kita karena meterai dan jaminan dari Allah Roh Kudus, maka kita memiliki kepastian hidup di tengah ketidakpastian dunia. Kedua, Roh Kudus memberikan identitas sejati sebagai orang percaya. Maka jangan lagi hidup dengan gaya dan cara orang-orang dunia. Hidup menurut pandangan dan penilaian orang dunia. Sebab kita adalah anak Allah.
Ingat itu baik-baik saudara. Yang ketiga, Roh Kudus adalah penguasa otoritas tertinggi yang melindungi, memelihara hidup saya dan saudara. Dia adalah Allah. Maka, ini yang terakhir gongnya saudara. Maka beranilah untuk hidup berbeda. Ini yang susah kadang ya. Berani hidup berbeda, apapun tantangannya. Percaya, Roh Kudus akan memelihara dan menjaga saya dan saudara. Karena Dia sudah ada dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk semuanya boleh berdiri. Katakan kepada setiap jiwa kita hari ini, jangan takut, jangan khawatir. Mari Roh Kudus, bekerjalah dalam hidupku. Mari melakukan sesuatu yang hebat bersamaku, Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami, Roh Kudus. Ampuni kami. Seringkali kami mendukakan hati-Mu. Engkau menjamin kami, menjamin keselamatan kami. Engkau menjamin hidup kami. Namun sering kami tidak memperhatikan-Mu. Ampuni kami. Tapi hari ini kami mau dibaharui. Kami Engkau bekerja lebih lagi. Ini hidup kami segenap umat-Mu. Hadirlah Engkau di tempat ini lebih lagi. Masuk dalam setiap hati umat-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Roh Kudus, Kaulah penghiburku, penolongku. Undang Dia dengan segenap hati kita. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan dengan kerendahan hati, saudara. Ku mengasihi-Mu. Akui kita memerlukan Roh Kudus. Haleluya. Penghiburku, penolongku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Ini seluruh kehidupan kami umat
Siapapun hari ini yang digerakkan oleh Roh Kudus, angkat tanganmu, tetap berdiri di tempatmu. Dengar suara Roh Kudus berbicara pada hari ini bagimu. Ku buka hatiku, oh, ku buka Yesus. Sembah Dia, haleluya. Penuhi setiap hati kami, Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Allah Roh Kudus. Mari Kau bekerja lebih lagi. Mari Kau masuk dalam hati yang telah terbuka. Mari Kau bekerja dalam hati yang ringan. Jangan ada satupun di antara kami yang terlewat, Tuhan. Penuhi kami, jamah kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Saudaraku, arahkan hatimu sungguh di hadapannya. Dengarkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Lembutkan dan rendahkan dirimu di hadapannya. Biarkan Dia bekerja. Dia ingin mengubah hidupmu, memperbaharui hidupmu. Jangan biarkan Dia menunggu terlalu lama. Katakan, ya Roh Kudus, jiwaku terbuka untukmu. Mari Engkau bekerja. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Beri kesempatan untuk setiap kita menyembah dalam roh. Berbicara, akui segala hidupmu di hadapannya. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
Roh Kudus berurusan dengan diri kita pribadi, lepas pribadi. Mungkin orang luar, orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Tetapi ada satu pribadi yang terus tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Pada pagi hari ini izinkan Roh Kudus berkarya atas hidupmu. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus memenuhi engkau. Dipenuhi oleh Roh Kudus tidak hanya sekali seumur hidup. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus adalah terus-menerus setiap hari, setiap waktu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa mengatakan, oh dulu berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi sekarang, apakah engkau masih dipenuhi Roh Kudus? Mungkin dulu engkau sudah berbahasa roh, sampai sekarang engkau masih bisa berbahasa roh. Tapi pertanyaannya, apakah engkau dipenuhi Roh Kudus? Izinkan Roh Kudus pada pagi hari ini menjamah setiap hati kita. Ya Allah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Yesus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami pulih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Ya rala masyikara pataka ya rala masyiki ya rala bala masyiki. Ya raba baba 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 masyikara bala masyiki. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Penuhi Tuhan kami Yesus. Ya rala bala masyiki masyiki. Di hati kami Yesus mengalir. Ya Rabba Shikara bara Shikara. Oh ya Rabba oh mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalir. Mari sembah Dia. Ya Rabba Shikara Shikara. Rapataka ya rara ya shikara bara shikara. Ya rapa shikara ya rala ya shikara. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus jamah kami Yesus. Beban hati kami. Roh Kudus penghibur, penolong dalam hidup kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Terus penuhi kami, penuhi kami Yesus. Ya rala masyikara shikara. Ya rala masyikara. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terus berkarya atas hidup kami.
Jangan ada satu pun yang Kau lewatkan dalam hidup kami Tuhan. Perbarui hidup kami. Pulihkan hidup kami. Ubah hidup kami Tuhan. Menjadi ciptaan-ciptaan yang baru dalam Engkau. Menjadi manusia yang baru dalam Engkau Yesus. Kami tidak mau berjalan dalam kedagingan kami Tuhan. Tetapi kami mau berjalan dalam Roh Kudus-Mu. Yang sudah memeteraikan hidup kami. Menjadi milik Allah. Yang sudah menjamin hidup kami. Untuk Engkau menyelesaikan segala sesuatunya sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau dipimpin oleh Engkau, Yesus. Terus berkarya di hidup kami, Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi ya, dipenuhi Roh Kudus tidak hanya bisa sekali seumur hidup. Mungkin kita masih bisa berbahasa roh, tetapi tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mereka pasti menghasilkan buah Roh Kudus. Apa buah Roh Kudus? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apalagi kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, buah roh itu muncul dari dalam diri kita. Berbahasa roh perlu enggak? Perlu. Penting, karena apa? Untuk membangun diri kita. Untuk membangun manusia roh kita. Tetapi bahasa roh mungkin bisa diingat oleh akal budi kita. Sehingga pada saat kita tidak lagi dipenuhi oleh Roh Kudus, kita masih bisa berbahasa roh. Tetapi bukan itu yang menjadi patokan, tolak ukurnya. Tetapi tolak ukur kita dipenuhi Roh Kudus. Kita hidup dipimpin seturut dengan Roh Kudus. Dan ada sukacita yang melimpah-limpah dalam segala keadaan. Itu tandanya. Jadi mari jangan lewatkan. Masih ada kesempatan selama 6 hari. Besok hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk doa kepenuhan Roh Kudus di tempat ini dari jam 6 sore sampai dengan jam 7. 1 jam. Berikan waktu kita 1 jam. Kita akan lebih lagi dipenuhi. Dan nantinya jangan sampai berhenti pada saat ibadah. Doa kepenuhan Roh Kudus nanti terus dilakukan di rumah. Karena tidak hanya berhenti di situ saja. Dikatakan bahwa dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Ya, untuk kita dipenuhi. Dan nanti Minggu kita akan bersama-sama bersukacita untuk kita mendapatkan lawatan Tuhan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Kita bersukacita, bersorak-sorai untuk melihat hujan kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, karena itu Senin sampai Sabtu kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh supaya kita besok Minggu bisa menerima lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mau dilawat Tuhan? Pasti semuanya mau. Pertanyaannya mau nggak jalan dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, tadi katakan Roh Kudus, hidup benar, berbeda dari dunia, tidak sama. Itu pentingnya. Ya, kalau kita bisa melakukan dengan kuasa Roh Kudus, dengan campur tangan Roh Kudus, kita akan menerima lawatan kuasanya. Ya, kita akan sama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya, mengurapi dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dan sudah melayani pada pagi hari Tuhan. Tuhan pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, buat jemaat Tuhan tempat ini ya Bapa. Untuk kami boleh senantiasa menjadi alat-alat Tuhan yang berguna untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berkati kami semua juga Tuhan, jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini, baik yang onsite maupun yang online Tuhan, memberkati kehidupan kami masing-masing. Apapun yang pergumulan kami Tuhan, kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi gentar menghadapi hari esok.
Karena kami memiliki jaminan, kami memiliki meterai yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau menyelesaikan semua pergumulan kami Tuhan. Dalam studi kami, dan usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami Tuhan. Semuanya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ambil alih, yang pimpin hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami Tuhan. Setiap masalah-masalah kami boleh terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah beban berat Tuhan memberi kelegaan dan kehidupan kami ya Bapa. Kami terus mengandalkan Tuhan dan kami terus berjalan di dalam iman kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami juga berdoa, tetap serahkan buat Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Maria Magdalena Tuhan. Kau yang topang dengan anugerah Tuhan, di usia lanjut Tuhan. Kau tetap berikan kekuatan iman yang teguh dalam Engkau ya Bapa. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Kau dapat tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Menjadi pendoa syafaat buat kami umat-Mu tempat ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan, bangsa negara kami. Tetap berikan keamanan, damai sejahtera, perlindungan Tuhan nyata atas bangsa kami ya Bapa. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari setiap kuasa-kuasa gelap yang membelenggu bangsa kami Tuhan. Kuasa Tuhan, malaikat Tuhan yang ada atas bangsa kami ya Bapa. Berkati para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Hikmat marifat daripada-Mu, roh takut akan Kau dalam hidup mereka ya Bapa. Sehingga mereka boleh memimpin dengan hikmat-Mu Tuhan. Semua keputusan yang ambil, semuanya tepat seperti apa yang Kau mau untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami. Jauhkan dari korupsi Tuhan. Jauhkan dari keinginan untuk memperkaya diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi boleh semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menyejahterakan masyarakat di bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota kami Semarang. Tetap melindungi, menaungi, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam. Apabila akhir-akhir ini masih curah hujannya masih tinggi, ada beberapa daerah yang terlanda banjir, maupun tanah longsor dan sebagainya Tuhan, Kau yang mau tolong Tuhan, Kau yang memulihkan segala sesuatunya, sehingga kota kami Semarang ini menjadi kota yang aman, kota yang nyaman untuk kami tinggali Tuhan, kota di mana Tuhan ada di tengah-tengah kota kami ini ya Bapa. Sehingga melalui kota Semarang juga menjadi berkat buat kota-kota yang lain. Berkati Bu Wali Kota beserta dengan jajarannya Tuhan, supaya mereka boleh memimpin kota Semarang menjadi kota yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-Mu tempat ini, Kampung Petemesan, di mana gereja-Mu ada Tuhan. Berkati setiap masyarakat yang ada, Tuhan berkati dalam setiap apa yang dikerjakan, semuanya juga boleh berhasil. Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka, untuk mereka boleh mengenal kasih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Dan kami sebentar akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan memberikan, baik persembahan, perpuluhan, ucapan syukur maupun kolekte. Biar Tuhan yang membalas berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Orang yang memberi dengan sukacita akan menuai dengan bersorak-sorai. Itulah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi kami sampai jumpa dengan selamat Tuhan. Pertemukan kami Tuhan. Kami boleh mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus tempat ini besok sore jam 6 sampai dengan hari Sabtu. Dan Minggu kami akan menerima lawatan-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Dan sebelum kami pulang, kami akan mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan yang kedua, kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu. Shalom, shalom, damai sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti
Selamat pulang, terus berkati kita semuanya.